Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Ataya Al-Kazani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan resensi saya yang berjudul 5 Cerita Rakyat Jawa Barat. Pertama adalah identitas buku. Buku ini berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Provinsi Jawa Barat yang ditulis oleh Maya Rohmayati dan Yodi Kurniadi. Buku ini diterbitkan oleh PT Sarana Pancakarya Nusa dan diterbitkan pada tahun 2009. Buku ini memiliki ketebalan halaman 52 halaman. Yang kedua adalah pendahuluan dan isi buku. Buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Provinsi Jawa Barat terbitan tahun 2009 karangan Maya Rohmayati dan Yodi Kurniadi ini berisi cerita-cerita rakyat Provinsi Jawa Barat yang banyak dikenal masyarakat Indonesia seperti cerita Lutung Kasarung, Sangkuriang, dan lain-lain yang mengandung pesan moral yang dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Cerita pertama buku ini adalah Lutung Kasarung. Dulu ada seorang putri kerajaan di Jawa Barat bernama Purbasari yang diusir oleh kakaknya Purbararang dari kerajaan karena menderita penyakit kulit. Di hutan, ia bertemu dengan lutung yang bernama Lutung Kasarung. Purbararang kesal setelah bertemu lagi dengan Purbasari yang sembuh dari penyakit kulitnya. Dan ceritanya berakhir dengan Purbararang mengakui kesalahannya setelah melihat Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda yang lebih tampan daripada tunangannya. Dan akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung menikah dan hidup bahagia di dalam istana. Cerita kedua adalah Sangkuriang yang berkaitan dengan asal-usul terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Dikisahkan bahwa Sangkuriang jatuh cinta pada ibunya Dayang Sumbi. Untuk menggagalkan niat anaknya untuk menikahinya, Dayang Sumbi mengajukan syarat supaya Sangkuriang membuat sebuah bendungan dan sebuah perahu dalam semalam. Ketika usahanya gagal, Sangkuriang marah dan menendang perahu sehingga jatuh membentuk Gunung Tangkuban Perahu. Cerita ini mengajarkan agar kita selalu hormat kepada orang tua kita. Cerita ketiga adalah Situ Bagendit yang menceritakan tentang seorang janda kaya bernama Nyai Endit yang pelit. Nyai Endit didatangi oleh seorang kakek dengan tongkat ketika sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Si kakek tiba di rumah Nyai Endit dan dihadang oleh para anak buah. Nyai Endit menghina dan mencoba mengusir si kakek. Lalu si kakek menancapkan tongkatnya ke tanah. Nyai Endit dan anak buahnya mencoba mencabut tongkat si kakek namun tidak berhasil. Kemudian si kakek dengan sekali hentakan berhasil menarik tongkat dari tanah. Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat tersebut menyembur air yang sangat deras. Nyai Endit panik dan berusaha menyelamatkan hartanya, namun air banjir lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang dinamakan Situ Bagendit. Cerita keempat dari buku ini adalah Haryang Banga dan Ciung Wanara yang menceritakan tentang Ciung Wanara yang dihanyutkan dengan sebutir telur ayam oleh salah satu dari dua permaisuri raja, Dewi Pangrenyep, karena khawatir anak permaisuri yang kedua raja akan merebut kasih sayang raja terhadap anaknya Haryang Banga. Ciung Wanara pun ditemukan dan dibesarkan oleh suami istri yang bernama Aki dan Nini. Setelah bertahun-tahun lewat, orang tuanya menceritakan tentang asal-usulnya. Suatu hari, Ciung Wanara menyambung ayamnya dengan ayam raja. Hasil pertarungan ayam itu adalah kemenangan Ciung Wanara. Ciung Wanara pun diangkat menjadi putra mahkota oleh raja dan membagi dua kerajaan untuk Haryang Banga dan Ciung Wanara. Setelah raja mengetahui kebenarannya, raja memerintahkan untuk menangkap Dewi Pangrenyep. Akibatnya timbul perkelahian antara Haryang Banga dan Ciung Wanara, sehingga kerajaan Galuh dibagi menjadi dua. Cerita terakhir yang terdapat pada buku ini adalah Talaga Warna, yang menceritakan tentang seorang putri di sebuah kerajaan Jawa Barat yang manja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, gadis itu akan marah. Pada hari ulang tahun putri, Prabu memberikan putri hadiah kalung pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Sang putri menerima kalung itu
Namun setelah melihat sekilas, sang putri langsung melemparkan kalung itu hingga rusak. Semua orang terkejut, ratu pun nangis dan diikuti oleh tangisan semua orang. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana yang membuat istana lama-kelamaan banjir dipenuhi air bagai danau. Istana pun tenggelam dan membentuk danau yang disebut Talaga Warna. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan buku. Buku ini memiliki pesan moral di setiap cerita-ceritanya, seperti cerita Situ Bagendit yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh bersikap pelit, sombong, dan tamak terhadap orang lain. Buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik sehingga pembaca anak-anak tidak bosan membaca bukunya. Lalu yang terakhir, ukuran huruf yang digunakan pun membuat huruf sangat jelas sehingga pembaca tidak memiliki masalah ketika membaca. Selain kelebihan, buku ini juga memiliki kelemahan, yaitu kesalahan dalam ilustrasinya. Ilustrasi pada cerita Talaga Warna pada halaman 49-51, warna pakaian putri itu berwarna kuning, tiba-tiba bertukar dengan warna pakaian ratu yang berwarna merah muda. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Hal itu bisa membuat pembaca mengalami kebingungan ketika membaca bukunya karena tidak bisa membedakan yang mana sang putri dengan sang ratu. Terakhir adalah kesimpulan. Kelebihan yang terdapat pada buku ini banyak, akan tetapi masih terdapat kekurangan. Akan lebih baik kalau kekurangan yang terdapat di buku ini diperbaiki supaya menghasilkan buku yang lebih baik lagi di masa depan. Meski begitu, buku ini bisa dibaca oleh seluruh kalangan, terutama untuk anak-anak. Karena buku ini dapat memberikan manfaat dengan menyajikan kumpulan cerita rakyat Jawa Barat yang mengandung pesan moral yang dapat dipelajari dan diamalkan untuk masa depan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.